Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Karunia dan Ibu Prima selaku dosen pengampu mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan. Di sini kami dari kelompok 8 izin untuk mempresentasikan materi mengenai organogenesis 2 atau derivat mesoderm. Anggota kelompok kami terdiri dari Odilia Putri Pramudieta, kemudian Lina Tadia, saya sendiri Dewi Sarata Srikotur Ula, dan juga Ahmad Fadil. Yang pertama ada pengertian dari organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup. Organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Suatu organ dikatakan turunan atau derivat dari suatu lapisan germinal. Selanjutnya ada turunan mesoderm. Mesoderm merupakan lapisan germinal ketiga yang terbentuk, tetapi merupakan sumber sebagian besar organisme. Sebuah mesenterium tipis yang menghubungkan semua otot, jaringan ikat ketat, yaitu tulang, tulang rawan dan juga saraf, darah dari pembuluh darah, dan hampir semua organ dalam ke dinding tubuh. Kemudian lapisan germinal akan berkembang menjadi lapisan mesoderm. Lapisan benih mesoderm akan menumbuhkan epimer, mesomer, dan hipomer. Yang pertama adalah hipomer. Hipomer ini merupakan bagian sklerotom yang memisahkan diri dari somit yang berupa sekelompok sel mesenkim. Kelompok sel mesenkim ini membentuk tulang belakang yang menyelamputi notokord dan bumbung neural. Yang kedua ada mesomer. Dibedakan menjadi dua daerah, yaitu ada genital ridge dan nephrotom. Genital ridge ini mengandung sel-sel untuk membentuk gonad, sel-sel induk benih atau primordium germ cell yang datang ke dalam dari kantong yolk untuk jadi gamet. Kemudian nephrotom yaitu tumbuh menjadi ginjal dan juga saluran-salurannya. Yang ketiga ada hipomer. Splenic mesoderm terdiri di daerah jantung dan pembuluh darah, anggota badan, dan vertebrata. Terdapat 3 macam ginjal berdasarkan kesempurnaan perkembangannya, yaitu pronefros, mesonefros, dan metanefros. Kepemilikan jenis-jenis ginjal ini sejalan dengan derajat tingginya hewan. Selama perkembangan embrio pada suatu hewan, ginjal yang lebih primitif dari ginjal definitifnya selalu atau pernah dimilikinya, meskipun hanya sebentar dan mungkin tidak berfungsi, melainkan akan berdegenerasi dan bersamaan dengan itu, ginjal yang lebih maju terbentuk posterior dari yang pertama. Kemudian turunan atau derivat dari mesoderm ini meliputi yang pertama ada mesoderm korda atau aksial yang terdapat pada organisme dewasa yang disubstitusi oleh kolumna vertebrata, di mana kolumna vertebratalis dibangun oleh sklerotom dari somit yang berfungsi membentuk notokord atau sumbu tumbuh di mana untuk menyekong tubuh itu sendiri. Yang kedua ada mesoderm paraksial. Mesoderm ini akan membentuk jaringan ikat tubuh, tulang otot, tulang rawan, dan juga dermis. Diferensiasi mesoderm dorsal atau paraksial ada yang bersifat segmental maupun yang tidak, tergantung pada hewannya. Kemudian ada beberapa contoh diferensiasi dari mesoderm dorsal atau paraksial. Yang pertama pada ayam dan burung. Ini disebut dengan mesoderm segmental, yaitu sel-sel mesoderm yang tidak membentuk notokord, kemudian menyebar ke arah lateral membentuk lempengan yang tebal yang disebut dengan mesoderm paraksial, yang terlentang sepanjang kedua sisi notokord dan bumbung neural. Kemudian jika pada manusia, ini tidak bersegmen, kemudian merupakan tempat terjadinya proses pembentukan otot, di mana pembentukan otot ini melalui proses yang disebut myogenesis, yang secara ringkasnya yang dibentuk dari sel mesenkim membentuk myoblast atau sel otot. Kemudian terdiri dari 4 tingkatan, yaitu sel atau somit sebagai prekursor. Sel ini mengalami proliferasi membentuk populasi sel otot, diferensiasi membentuk protein spesifik, dan menjadi sel otot yang matang. Kemudian ada mesoderm intermediate.
Turunan mesodem ini akan membentuk sistem urogenital di mana diferensiasinya meliputi pembentukan ginjal yang sebelumnya dimulai dengan pembentukan nefros, di mana pada ikan primitif dinamakan dengan pronefros, sedangkan pada ikan kelas tinggi serta amfibia dinamakan mesonefros. Kemudian pada bangsa aves dan mamalia bukan lagi dalam bentuk nefron, tetapi nefron-nefron tersebut sudah membentuk organ berupa ginjal atau ren. Adapun pembentukan dari jenis-jenis ginjal makhluk hidup yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pronefros. Ini terbentuk dari segmen-segmen nefrotomi. Sel-sel nefrotom berpisah dan membentuk rongga yaitu nefrosol. Tubulus pronefros dibentuk dari nefrotom yang mengandung nefrokol serta bermuara dan berhubungan dengan xilem melalui nefrostom. Yang kedua ada mesonefros. Tubulus mesonefros dibentuk dari nefrotom bagian posterior dari daerah pronefros. Tubulus mesonefros berhubungan dengan ductus pronefros. Yang keempat ada mesodem lateral ventral. Turunan mesodem ini akan membentuk sistem sirkulasi, permukaan rongga tubuh, dan komponen anggota tubuh, serta pertumbuhan anggota gerak. Adapun pertumbuhan dari derivat mesodem lateral tersebut adalah sel-sel mesodem somatik yang berada di bawah ektodem mengalami proliferasi, yakni kerucut pada urodela, dayung pada mamalia, ayam, dan juga ikan. Pada ikan, anora, reptilia, burung, dan mamalia, permukaan tonjolan ditutupi oleh suatu pematang ektodem apikal atau apikal ektodem mergike yang disingkat dengan AIR, yang merupakan hasil penebalan dari ektodem. Kemudian mesodem yang kelima adalah mesodem kepala. Turunan mesodem ini akan membentuk otot pada wajah atau muka. Yang selanjutnya ada pembentukan organ derivat ektodem. Yang pertama ada pembentukan sistem ekskresi. Proses pembentukan ginjal pada mamalia terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu perkembangan yang bersifat sementara. Tubulus ginjal awal berupa pronefros merupakan hasil induksi sel ductus pronefros yang bermigrasi ke arah kaudal terhadap mesenkim nefrogenik. Pronefros berdegenerasi dan terbentuk tubulus mesonefros. Kemudian tahap yang kedua, ginjal metanefros mamalia terbentuk dari induksi tunas ereter dengan cara mesenkim metanefrogenik menginduksi pasangan ductus Wolff. Tunas ereter yang terbentuk akhirnya akan terpisah dari ductus Wolff menjadi ductus pengumpulan dan ureter. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap fungsional, yaitu tahap di mana sinyal dari mesodem paraksial akan menginduksi mesodem intermediate untuk membentuk metanefros. Induksi resiprokal adalah suatu pembentukan jaringan ginjal yang terdiri dari interaksi timbal balik antara mesenkim metanefrogenik dengan tunas ureter. Yang kedua ada perkembangan gonad indiferen menjadi testis. PSK atau yang bakal sel kelamin bermigrasi dari korteks gonad ke dalam pita-pita seks primitif di medula, lalu berkembang menjadi tubulus seminiferus. PSK ini berkembang menjadi spermatogonia dan akhirnya menjadi spermatozoa. Yang ketiga, perkembangan gonad indiferen menjadi ovari. Pada embrio betina, bagian medula gonad akan tereduksi, pita seks primitif diserpsopsi, dan bagian dalam gonad dewasa diisi dengan mesenkim yang dimasuki oleh pembuluh darah. PSK tetap terdapat di korteks yang menebal dan membentuk kelompok sel ke bagian dalam yang pada manusia disebut sebagai pita sekunder. Korteks dan sekelompok sel mengelilingi satu atau beberapa PSK dan keseluruhannya akan membentuk folikal telur. PSK kemudian menjadi oogonia yang memasuki tahap awal oogenesis dan sel lainnya menjadi sel folikal. Kemudian kita sampai pada kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, yaitu organogenesis adalah proses pembentukan organ atau alat tubuh. Pertumbuhan ini diawali dari pembentukan embrio atau bentuk primitif menjadi fetus yang berbentuk definitif, kemudian berdiferensiasi menjadi bentuk dan rupa yang spesifik bagi keluarga hewan dalam satu spesies yang terdiri dari 2 periode,
yaitu pertumbuhan antara dan pertumbuhan akhir. Yang kedua, mesoderm adalah lapisan nutfah ketiga yang terbentuk, tetapi merupakan sumber bagian terbesar zat hidup dalam organisme. Turunan dari mesoderm terdiri dari mesoderm korda, mesoderm paraksial, mesoderm intermediate, mesoderm lateral ventral, dan mesoderm kepala. Pembentukan organ derivat mesoderm meliputi pembentukan sistem ekskresi, perkembangan gonad indoferen menjadi testis, dan perkembangan gonad indoferen menjadi ovari. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi presentasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri.